Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita mampu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kita aturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini kita membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratir Rasul karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullahu taala, di mana beliau sebagai beliau dosen di Universitas Islam Madinah. Beliau menjelaskan bagian awal dari Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Majelis kita hari ini kita majelis yang ke-52 pada hari ini yang bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah ya, yang bertepatan juga dengan tanggal 2 Juni tahun 2025 Masehi. Kita masih melanjutkan pembahasan kita terkait dengan Perang Uhud. Adapun tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan ketika Rasulullah SAW terluka dan kemudian tersebar desas-desus tentang terbunuhnya Rasulullah. Akan langsung kita bahas, bismillah. Qala hafidhahullah isabatuhu fil ma'rakah wa isya'atu maqtalihi. Rasulullah SAW terluka di peperangan di Perang Uhud dan tersebarnya isu terbunuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif Ibnu Katsir mengatakan wa khalasal musyrikuuna ila Rasulillah fajuriha fi wajhil karim. Orang musyrik kemudian mereka mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerang Rasulullah sampai Rasulullah terluka di wajahnya. Wajahnya Rasulullah yang mulia kemudian terluka. Wa kusirat rubaiyatuhu. Sehingga kemudian giginya Rasulullah SAW, robaiyah itu gigi taring kecil ya, gigi taring kecil sini kurang lebih. Gigi taring itu kan antara gigi seri dengan gigi taring besar ya. Jadi gigi taring kecil. Ada yang menyebutnya dalam istilah gigi kalau nggak salah premolar kalau tidak salah ya. Jadi itu yang kemudian patah, bukan lepas tapi patah. Al-yumna as-sufla, di mana kemudian gigi taring kecil itu kenanya yang bagian kanan bawah, bihajar karena terkena batu. Tidak hanya itu, yang menimpa Rasulullah SAW adalah wahushimatil bidhah. Wahushimatil bidhah. Bidhah itu kemudian helmnya itu kemudian hancur. Helmnya maksudnya helm pelindung kepala yang baju besinya ya. Helm pelindung kepalanya dari besi biasanya itu kemudian hancur. Ala ra'sihil muqaddas, di kepalanya Rasulullah yang suci. Wa qutila Mus'ab bin Umair baina yadayhi, sebagaimana kemudian sahabatnya Rasulullah yang mulia Mus'ab bin Umair terbunuh di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa nushibat halaqatani min khilaqil mighfar fi wajhihi. Lalu kemudian ada semacam dua gelang ya, dua cincin mungkin ya, dua besi yang bentuknya kayak lingkaran gitu, di mana dua besi itu bagian dari mighfar. Mighfar itu seperti pelindung kepala, jadi kurang lebih pelindung kepala seperti ini, di gini ya, pelindung kepala di sini, pelindung kepala di belakang biasanya. Biasanya agak menerawang, itu pelindung dari besi biasanya, bagian dari baju besi. Berarti kemudian bentuknya kurang lebih dari kumpulan dari kumpulan seperti cincin-cincin seperti itu ya. Dan itu kemudian masuk ke wajahnya Rasulullah SAW. Ada dua kemudian masuk ke wajahnya Rasulullah, nancep ya. Saking sengitnya perangnya tersebut. Fa intaza'ahuma Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu kemudian dua besi itu kemudian dicabut oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Wa adza alaihima hatta saqatat thaniyatahu. Lalu kemudian digigit
untuk melepasnya dengan digigit. Hatta saqatat thaniyatahu, karena kemudian mengenai dan kemudian kena ke gigi serinya. Sehingga kemudian gigi serinya Rasulullah SAW dikatakan jatuh ya, wallahu a'lam. Seterusnya kemudian yang dialami oleh para sahabat adalah watarrasa Abu Dujana Simak bin Khurasyah alaihi bi dhuhrihi. Rasulullah SAW kemudian dilindungi oleh Abu Dujana. Abu Dujana kunyahnya, nama aslinya adalah Simak bin Khurasyah. Abu Dujana ini melindungi Rasulullah SAW dengan punggungnya. Jadi menjadi tameng ya. Menjadi tameng untuk melindungi Rasulullah SAW. Wan nubul yaqa'u fihi. Sedangkan anak panah kemudian menjatuhi dia. Menjatuhi Abu Dujana. Wa huwa la yataharrak radhiyallahu anhu. Sedangkan dia tidak bergerak untuk demi melindungi Rasulullah SAW. Wa rama Sa'ad bin Abi Waqqas yauma idzin ramyan musaddadan munkian. Pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian ramyan musaddadan, melemparkan anak panah yang musaddadan, yang tepat, yang jitu. Munkian itu kemudian betul-betul akurat ya. Betul-betul kemudian kena ke musuh, betul-betul kemudian melukai musuh. Kurang lebih seperti itu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irmi fidaka abi wa ummi. Lepaskanlah fidaka ammi wa ummi. Tebusan untukmu adalah ayahku dan ibuku. Ini orang Arab terkadang bilang seperti ini ya, tebusan fidaka abi wa ummi. Tebusan untukmu dengan ayahku dan ibuku. Hal ini menunjukkan dorongan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kemudian tepat dalam melemparkan anak panahnya ya. Minta tebusan bukan dalam makna yang sebenarnya ya. Karena terkadang orang Arab mengatakan sesuatu yang secara lafadz itu kemudian tidak masuk akal atau tidak mungkin terjadi, bukan makna asli yang diinginkannya. Sama misalkan kemudian ketika menyebutkan suatu hal yang tercela, maka kemudian dibilang kadang-kadang orang Arab ya, kadang-kadang ada ungkapan sakilatka ummuka, celakalah ibumu. Belum tentu celaka beneran gitu. Tapi maksudnya apa yang dia lakukan itu merugikan ibunya gitu. Ya termasuk bukan hanya ibunya, keluarganya secara umum. Sehingga ada beberapa perkataan jangan difahami begitu saja, jangan difahami secara letterlek, tapi ada maksud lain. Di mana maksud dari irmi fidaka abi wa ummi untuk menekankan bagaimana saat agar kemudian betul-betul tepat dalam melemparkan anak panahnya dan menunjukkan betapa Rasulullah SAW sangat menghargai Sa'ad bin Abi Waqqas. Maknanya seperti itu ya. Wa usibat yauma idzin ainu Qatadah bin Nu'man adz-Dzafari. Ketika itu kemudian matanya Qatadah bin Nu'man itu kena. Entah ya, tidak disebutkan di sini apakah kena anak panah ataukah kemudian kena batu atau bagaimana, tidak disebutkan. Fa'ata Rasulullah kemudian mendatangi Qatadah bin Nu'man ini, faraddaha alaihi salatu wassalam biyadihil karimah. Rasulullah SAW kemudian meletakkan tangannya sehingga kemudian matanya bisa berfungsi kembali. Fakanat asahha ainaihi wa aksanahuma. Maka kedua mata itu kemudian menjadi mata yang paling sehat dan mata yang paling bagus. Mata yang paling bagus. Kemudian wasarakha syaitanu la'anahullah bi'a'la sautihi. Ketika itu setan kemudian teriak kencang. Inna Muhammadan qad qutila. Dia teriak kencang mengatakan Muhammad telah terbunuh. Wa waqa'a dzalika fi qulubi katsirin minal muslimin. Maka teriakan setan itu kemudian itu melukai hati banyak kaum muslimin. Melukai hati banyak kaum muslimin. Wa tawalla aktsaruhum wa kana amrullah. Lalu kemudian banyak yang lari ya. Mayoritasnya lari. Apakah mayoritasnya lari? Wallahu alam. Wa kana amrullah. Maka inilah kemudian perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah ya. Al-kalam alaihi min wujuh. Dr. Hani Ahmad Fakih kemudian menyebutkan bahwa pembahasan ini bisa dijelaskan dari beberapa sisi. Yang pertama, poin pertama,
Ma dzakarahu al-musannif huna huwa ba'dun ma qaddamahu sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min tadkhiyatin azimah wa butulatin khalidah fil ma'rakah. Wa thimmatu mawaqifin ukhra taraknaha ikhtisaran. Jadi apa yang disebutkan oleh musannif yaitu Ibnu Katsir dalam pembahasan ini menunjukkan tentang beberapa hal yang dipersembahkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pengorbanan mereka ya, pengorbanan mereka yang agung, kepahlawanan mereka yang abadi dalam peperangan tersebut. Adapun kemudian bentuk-bentuk kepahlawanan lain, maka Dr. Hani Ahmad Fakih meninggalkannya demi untuk kemudian meringkas pembahasan. Ini poin yang pertama. Sehingga intinya para sahabat pada waktu itu mereka menunjukkan sikap kepahlawanan dan kemuliaan sikap mereka pada perang tersebut ya. Meskipun tidak disebutkan semuanya. Kemudian poin yang kedua, wa jarhu wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kasr rubaiyatihi wa hashmul bidhah fawqa ra'sihi asyarif kulluhu muharrajun fi sahihain. Adapun wajahnya Nabi yang kemudian terluka, kemudian gigi taring kecilnya patah, kemudian helmnya hancur itu, maka kisah-kisah ini itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim. Ada riwayatnya ya. Kemudian wal muradu bi kasr rubaiyatihi dhahabu qid'atun minha. Yang dimaksud dengan patah itu berarti terpotong. Terpotong ya. Baik. Walaysa qal'uha min asliha kama nabbaha alaihi al-Hafidz Ibnu Hajar. Bukan tanggal. Bukan. Tapi terpotong. Entah kok bisa ya. Berarti kemudian menunjukkan sengit sekali berarti ya. Karena kemudian terpotong ya. Cuil mungkin. Cuil ya berarti ya. Bukan kemudian lepas tanggal, enggak, bukan. Ibnu Hajar menegaskan kayak ini terpotong ya, cuil ya, mungkin istilahnya orang Jawa. Entah seberapa banyak kita nggak paham. Meskipun kalau istilahnya orang Jawa bilang cuil itu kan berarti sedikit ya. Kita tidak bisa memastikan seberapa banyak yang sisi terpotongnya, tapi intinya terpotong, bukan tanggal. Sama sekali bukan tanggal. Kemudian poin yang ketiga, wa nushibat halaqatani min khilakil mighfar fi wajhihi fantaza'aha Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi ada pelindung di belakang sini yang kemudian tersusun dari kayak lingkaran-lingkaran besi gitu. Kemudian ada dua dari lingkaran itu kemudian nempel di wajahnya Rasulullah. Entah bagian mana kita tidak bisa memastikannya. Maka kemudian dua lemparan itu, dua lingkaran besi itu kemudian itu diambil oleh Abu Ubaidah. Maka riwayat ini disebutkan oleh Abu Dawud atau Yalisi dari hadis Aisyah radhiyallahu anhu, tetapi kemudian sanadnya dhaif. Riwayat Abu Dawud atau Yalisi, tapi kemudian riwayatnya dhaif. Kemudian poin yang keempat, wa tatrisu Abi Dujana alaihi minan nubul dzakarahu Ibnu Ishaq biduni isnad. Tadi Ibnu Katsir menyebutkan bagaimana Abu Dujana melindungi Rasulullah menjadi tameng ya. Jadi melindungi menjadi tameng hidup. Menjadi tameng hidup bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Abu Dujana tidak bergerak. Maka riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan tanpa sanad ya. Dengan tanpa sanad, derajatnya tanpa sanad. Kemudian waraddahu ainu Qatadah bin Nu'man ila makaniha ba'da an qala'at dzakarahu Ibnu Ishaq min mursal Asim bin Umar bin Qatadah. Adapun kisah tentang matanya, penglihatannya Qatadah bin Nu'man yang ternyata kemudian lepas ya. Maka Rasulullah SAW mengembalikannya sehingga kemudian menjadi kedua mata yang paling sehat dan kedua mata yang paling bagus. Itu riwayatnya berasal dari riwayat mursal Asim bin Umar bin Qatadah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian poin yang kelima, wa tafdiyatun Nabi li Sa'ad bin Abi Waqqas irmi fidaka abi wa ummi. Maka riwayat ini kemudian itu disebutkan di dalam Sahihain. Sekali lagi kita tegaskan tentang hal ini bahwa ketika Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa aku rela ibuku dan ayahku menjadi tebusannya, maka ya ini bukan makna aslinya, karena pada waktu itu kita tahu ayah dan ibunya Rasulullah kan sudah meninggal. Apa yang mau dikorbankan gitu? Sehingga memang kalimat ini irmi fidaka abi wa ummi, bahasa letterleknya ya,
untukmu kemudian aku berikan tebusan ayah dan ibuku. Insya Allah maknanya tidak demikian. Yaitu maknanya bagaimana Rasulullah berharap bahwa saat betul-betul maksimal dalam melepaskan anak panah tadi. Dan menunjukkan betapa Sa'ad bin Abi Waqqas itu berharga di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya ke sana. Kemudian poin yang keenam, wasarhatu syaitan bi anna Muhammadan qad qutila muharrajun fi musnad Ahmad bi isnadin sahih. Jadi setan yang teriak bahwasanya Muhammad terbunuh itu disebutkan riwayat ini dalam musnad Ahmad dan sanadnya sahih ya. Sanadnya sahih. Baik. Kemudian poin yang ketujuh, wa fi lubsihi sallallahu alaihi wasallam lil khawda wal mighfar fil ma'raka dalilun ala masyru'iyatil ahdi bil asbab al madiyah wa annahu la yatanafa ma'a kamali tawakkul ala Allah. Dalam kisah tadi disebutkan bahwasanya Rasul itu pakai khawdah, bidho ya, pakai helm ya, semacam helm. Jadi pelindung, tapi otomatis dari besi ya, karena perang. Kemudian mighfar. Mighfar kan seperti pelindung di belakang sini. Pelindung yang digunakan di belakang. Pelindung yang digunakan di belakang itu mungkin kita sebagai orang Indonesia itu mirip seperti pelindung di topi Jepang. Mungkin seperti itu, tapi bentuknya kayak apa namanya? Menerawang gitu. Dan bentuknya kalau tidak salah itu berasal dari lingkaran-lingkaran besi-besi kecil gitu. Jadi sebagai pelindung. Sebagai pelindung. Taib. Maka itu maknanya dari mighfar. Taib. Fil ma'rakah dalam peperangan tersebut menunjukkan bahwa disyariatkannya mengambil sebab materi. Jadi manusia harus berusaha. Perang ya tawakal. Tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap berusaha bagaimana kemudian melindungi diri dengan helm, semacam helm ya, kemudian dengan mighfar tadi, kemudian dengan baju besi juga ya. Itu untuk melindungi diri sehingga kemudian harus mengambil jalan. Sama kemudian ingin mendapatkan ingin mendapatkan uang, ya dia berusaha jualan misalkan. Itu kan mengambil cara yang secara materi. Taib. Kemudian itu poin yang ketujuh. Poin yang kedelapan, kama dallatil haditsa ala fadli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma badzaluhu min tadhiyatin jasimah fi sabili himayatihi sallallahu alaihi wasallam wa ila'i kalimatil Islam. Peristiwa tadi bagaimana para sahabat berusaha melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengorbanan yang luar biasa untuk meninggikan kalimat Islam, ini semuanya menunjukkan hal ke sana. Jadi para sahabat itu orang-orang yang luar biasa. Mereka siap melakukan hal-hal yang mungkin sulit untuk dilakukan orang-orang zaman sekarang dengan pengorbanan mereka demi kemudian membela Islam, demi meninggikan kalimat tauhid. Ini poin yang ke-8. Poin yang ke-9, kadzalika yu'khadhu minal haditsah khuturatu nashril isya'at wal arajif wa wujubul hadri minha. Poin yang bisa kita ambil juga dari peristiwa tadi, bagaimana setan teriak bahwasanya Muhammad terbunuh, itu menunjukkan bagaimana isu dan kegoncangan itu sangat bahaya, sangat berbahaya. Dan harus hati-hati ya dengan hal-hal yang seperti itu. Kama dhahara dzalika fil isya'a allati atlaqaha iblis la'anahullah bi anna Muhammadan qad qutila hatta usibal muslimuna bidzuhul wal fazza asyadid. Karena isu yang disebarkan oleh setan, disebarkan oleh iblis yang mengatakan bahwa Muhammad telah terbunuh, kaum muslimin kemudian adzuhul, kayak kehilangan fokus, kehilangan arah. Karena mereka kemudian sangat terpukul, sangat terluka. Wal fazza asyadid, mereka kemudian sangat terkejut ya. Sangat terkejut sekali dengan berita tersebut dan otomatis mental mereka jatuh, mental mereka down. Dan hal ini kemudian harus diwaspadai ya, harus diwaspadai. Taib, ini poin yang ke-9. Poin yang ke-10, kama dallatil haditsa ala syu'mil ma'asi wa athariha as-sayyi' laisa ala ashabiha fahasiba bal wa ala man hawlahum aidan. Taib. Karena itu peristiwa tadi menunjukkan ala syu'mil ma'asi, buruknya maksiat. Menunjukkan buruknya maksiat. Wa athariha as-sayyi' dan pengaruhnya yang buruk. Laisa ala ashabiha fahasiba, yang akibatnya itu tidak hanya menimpa kepada pelakunya saja, tetapi kemudian menimpa orang-orang sekeliling mereka. Fa'inal ma'asi tusibut tolih wa solih jami'an fid dunya. Karena maksiat menimpa orang yang tolih, menimpa orang yang tidak baik,
wasoleh, menimpa orang yang soleh, secara keseluruhan sama saja di dunia. Kama usibal muslimuna yauma Uhudin bisababi mukhalafatir rumat amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kaum muslimin ditimpa musibah pada perang Uhud ini karena mayoritas pasukan pemanah menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akibatnya ya kaum muslimin mengalami kesusahan, mengalami banyak musibah sampai Rasulullah terluka ya. Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah terluka sampai 70 titik luka. Sampai kemudian dikatakan Rasulullah terluka dalam 70 titik luka. Ini kan menunjukkan bahwa semuanya kena gara-gara sebagian orang kemudian melanggar perintahnya Rasulullah ya, terutama dalam hal ini. Ini poin yang ke-10. Poin yang ke-11, wa ma'akul lima fa'alahul musyrikuna bi Rasulillah yauma Uhudin fa innahu lam yad'u alaihim. Meskipun kemudian yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Rasulullah itu banyak dalam perang Uhud ini, bagaimana mereka menimbulkan kesusahan, bagaimana Rasulullah terluka banyak dalam kondisi sampai seperti itu. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Rasulullah sampai terluka 70 ya dalam riwayat lain yang tidak disebutkan di sini. Bal laqad tami'a fi hidayatihim wa islamihim. Tetapi Rasulullah betapapun kemudian apa yang mereka lakukan, apa yang mereka timpakan kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah menginginkan agar orang musyrik itu masuk Islam. Rasulullah menginginkan agar orang musyrik itu dapat hidayah. Waqala, bahkan Rasulullah kemudian mendoakan kebaikan, tidak mendoakan keburukan. Lam yad'u alaihim, bal da'alahum. Bahkan Rasulullah kemudian mendoakan kebaikan, tidak mendoakan keburukan. Apa doanya Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian berdoa, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku fa innahum la ya'lamun. Maka mereka itu orang-orang yang kemudian tidak mengetahui. Betapa mulia akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membandingkan apa yang selama ini orang musyrik lakukan kepada Rasulullah. Dari permusuhan, upaya perang, upaya boikot, siksaan, celaan, cercaan, fitnahan, dan segala macam. Tapi Rasulullah SAW kemudian malah mendoakan kebaikan bagi mereka. Sungguh suatu akhlak kenabian ya, suatu akhlak yang sangat mulia. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Sehingga jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah contoh Nabi. Dan betapa kemudian kita sangat perlu untuk mengambil teladan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kurang lebihnya ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.